Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eko dan Putra Mengklah. Sebelum kita lanjutkan video teman-teman, mohon supportnya teman-teman, dukungannya agar channel saya berkembang ya teman-teman ya, agar saya tetap semangat memberikan membuat tutorial seputaran inspirasi bonsai kelapa ya teman-teman. Oke teman-teman, pada konten kali ini teman-teman saya mengupdate nih teman-teman. Ini bahan pertama saya juga, sepertinya buat konten awal-awal 2 bulan yang lalu teman-teman. Ini kalau tidak salah saya, teman-teman bisa cek di koleksi video saya, ini tentang penyuburan bonsai kelapa, program akar dan batang ya teman-teman ya, langsung di media tanah. Ini bahan sudah hampir berusia 1 tahun nih, jadi teman-teman ya, saya dapatkan saat itu masih berdaun 3 teman-teman. Setelah saya rendam utuh dengan sabutnya, saya tanam di sini teman-teman. Dan setelah lapuk, perlahan saya buka sabutnya nih teman-teman ya. Dan alhamdulillah nih kondisinya saat ini seperti ini teman-teman. Kita sudah bisa, sepertinya minimal kita sudah bisa mengekspos batok. Si batok kita licinkan lagi teman-teman. Ini kita mudah saja, ini sudah hampir bersih teman-teman. Namun jika kita membuka sabut dengan kondisi sudah tertanam di sini teman-teman, kita harus ekstra hati-hati, pelan-pelan saja teman-teman ya. Dan mengamplasnya juga kita mesti pegang ini teman-teman. Nah, kita ampas nanti pelan-pelan aja teman-teman. Oke teman-teman, kita cek perakarannya teman-teman. Nanti akan saya tutup dengan lumut saja teman-teman, dan akar ini kita balut saja pakai kadaka. Namun untuk batok sudah kita ekspos, sudah akan kita ekspos ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ada akar baru nih teman-teman. Oh ya, ini saya ganjal dengan batu teman-teman, agar dia untuk tidak terlalu berat, dia menahan bebannya. Namun sekarang sepertinya akar sudah kuat nih teman-teman. Ini tidak perlu lagi kita topang teman-teman ya. Wow, ada 2 seperti ini akar baru teman-teman. Terakhir 2 bulan yang lalu ini belum ada teman-teman. Nah, ini akar lama ya teman-teman. Nah, sepertinya ini sudah bisa kita ekspos, namun tetap dengan perlindungan ya teman-teman. Jika cuaca dingin-dingin seperti ini, kita ekspos total tidak masalah teman-teman. Namun jika nanti panas, ini sebenarnya dijemur pun sudah tidak apa-apa, cuman dia lama-lama dia keriput dan pertumbuhannya akan terganggu. Oke teman-teman, ini lumayan unik teman-teman ya. Ini hanya proses alam yang membuatnya begini teman. Kita merubah posisi tanamnya teman, pasca dongkel ini lurus teman-teman. Dan saat saya mendongkel teman-teman, ini ada akar yang putus teman-teman ya, namun tidak bercabang. Namun dia tidak mati teman-teman. Nah, artinya ada 2 akar yang saya potong putus karena saat membuka sabut itu teman-teman. Wah, ini batunya teman-teman. Ini bahan batu akik saya teman-teman. Lumut, batu lumut nih teman-teman. Dulu saat musim batu akik, saya juga demam musim batu akik teman-teman. Dan sekarang berhubung bonsai kelapa lagi viral teman-teman, dan saya juga sudah lama juga hobi bonsai kelapa. Saran dari beberapa orang teman, saya membuat konten saja teman-teman. Makanya saya membuat konten di YouTube tentang seputaran bonsai kelapa. Ini teman-teman, supaya lebih jelas kita siram teman-teman. Nah, inilah salah satu manfaat kita merimbunkannya teman-teman. Nah, lihat ini otomatis calon batang membesar ini teman-teman. Ini saya awal dapatkan ini sangat kurus teman-teman. Nah, sekarang bonggolnya sudah membesar ini teman-teman. Sebisa mungkin kita awetkan ini batok ini, jangan sampai lepas.
biar dia lepas normal, maksudnya lepas normal teman-teman. Dia tidak lepas karena pembusukan di dalam tombong itu teman-teman, di dalam tempurung ini. Jika dia lepas normal, ya dia tidak akan membusuk ini teman-teman. Nah, ini gampang saja kita mengelemnya nanti teman-teman. Kita lem di sisi akar ini dan sisi akar ini juga teman-teman. Nah, di bawah juga ada akar melengket ke batoknya. Di situ kita lem teman-teman. Kita kasih bubuk kopi. Kita lem dengan lem G, lem setan teman-teman. Namun jika dia busuk, kita mesti melepasnya teman-teman ya. Jika dia busuk, nutrisi di dalam itu, jika kita tidak lepas, dia akan berisiko pembusukan teman-teman. Di dalam itu banyak mengeluarkan ulat-ulat kecil-kecil itu teman. Nah, dia bisa merusak pertumbuhan batang, akar dan daun bonsai kelapa kita teman-teman. Ini teman, ini sepertinya kita hanya tinggal memanjangkan akar ini agar cepat sampai ke tanah. Untuk ini teman-teman sudah bisa kita beri lumut teman-teman ya. Kita beri saja lumut untuk menjaga kelembapan media tanam kita teman. Jika lumut ini hanya hiasan, selain hiasan juga berfungsi untuk menjaga kelembapan media. Dan media tanam kita terkesan alami, bonsai kelapa kita kelihatan alami teman-teman. Seperti dia memang tumbuh di alam. Tambah lagi jika lumutnya hidup subur hijau, itu membantu kita menyejukkan mata teman-teman. Makanya saya lebih dominan membeli topping bonsai kelapa saya itu dengan rata-rata lumut. Tidak hanya untuk hiasan teman-teman. Ini akar yang putih ini kita timbun saja teman-teman. Nanti akar yang putih ini teman-teman tidak bisa kita ekspos langsung teman-teman. Kita harus mengakalinya karena kita sudah ingin ekspos batok. Akarnya masih ada yang muda, jangan kita biarkan teman. Nanti kita lindungi. Kalau teman-teman tidak punya akar kadaka, teman-teman bisa menggunakan kain basah. Namun untuk hasil yang maksimal perlindungan akar itu teman-teman ya dengan akar kadaka teman. Karena di dalam akar kadaka itu juga tersimpan nutrisi bahan pupuk organik seperti pupuk organik teman-teman. Akar kadaka, sabut kelapa itu selain bagus menyimpan air, dia juga berfungsi seperti pupuk organik teman-teman. Kan bahan organik, pupuk yang terbaik untuk bonsai kelapa yang saya gunakan yaitu pupuk organik aja teman-teman. Seperti rendaman kulit bawang. Setelah saya rendam kulit bawang itu, daripada kita buang, kita campurkan ke tanah kulitnya itu teman-teman. Lama-lama dia akan menjadi pupuk organik teman-teman. Ini masih ada bekas rumput-rumput nih teman-teman. Nanti kita bersihkan pelan ya teman ya. Sekarang kita pasang saja dulu. Siram sedikit teman.
nanti ini pelan-pelan kita amplas, nanti saya pernis teman-teman ya. Itu untuk pemernisan saya rasa tidak perlu lagi saya buatkan konten ya, karena pernis gampang saja kita mempernis teman-teman. Teman-teman, untuk menghemat durasi teman-teman, ini tapisnya seperti ini teman-teman. Berhubung kita masih memprogram batang ya, nah, ini kita hanya menyayat tipis-tipis saja teman-teman, seperti ini teman-teman. Ini tapisnya pun bahkan sudah kering ini teman-teman. Nah, namun jika kita ingin menyayatnya teman-teman, menyayat ekstrimnya, kita awali dengan di pelepah bagian terluar teman-teman. Ini sudah bisa kita masukkan sayat ekstrim teman-teman. Kita mulai kapan sayat ekstrim itu, seperti ini teman-teman. Kita mulai dulu dari pelepah bagian terluar, kita habiskan dia sampai ke pangkal, namun bertahap. Tidak bisa sekaligus saat ini kita mau membuang keseluruhannya sampai ke pangkal tapisnya teman-teman ya, itu berbahaya, berisiko dimakan hama, dicari hama, dan berisiko patah juga teman-teman jika kita langsung menghabiskannya sekarang. Nah, kita bertahap seperti ini teman. Ini sudah saya dapatkan sampai ke bawah nih teman ya, namun masih ada bekas potongan pelepah yang belum kering. Nah, kita tunggu dia dulu kering. Nah, setelah itu baru bisa kita melakukan sayat ekstrim teman. Jika teman-teman ingin seperti ini bahannya, mempertahankan daun seperti ini tidak masalah. Jika ingin kita lebih kerdilkan ya, kita sayat bertahap sampai ekstrim teman-teman. Ini sepertinya saya akan bertahap dulu teman ya, kita bertahap melakukannya, kita bertahap mengkerdilkannya. Ini pelepah sudah mulai mengering nih teman, namun nanti berhubung karena masih hujan, masih basah, kita tunda dulu teman-teman. Nanti saat sudah kering beberapa hari lagi baru saya akan bersihkan ini pelepah yang sudah mengering itu teman. Ini kita sudah mengambil tepian pelepahnya teman-teman ya, bukan hanya tapisnya nih teman. Dan ini kita ambil saja nih teman-teman ya, untuk menjaga yang muda ini supaya dia agar tidak terlalu membesar. Kita tarik saja dulu nih teman. Nah, ini saya tapis biasa teman-teman ya. Oke teman, berhubung ini lagi musim hujan, kita jangan terlalu dulu membuatnya ekstrim sampai ke dalam teman. Cukup segini saja dulu teman ya. Dan jangan, ini jika hujan hari ini teman-teman, kita tempatkan di tempat teduh, jangan terkena genangan air hujan dulu ini teman, yang baru kita sayat pelepahnya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.